Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmawati, NPM 20.01.0019, ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Hamron. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga. Jadi dalam pandangan Islam, riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong, bukan dieksploitasi dan memaksakan hasil usaha agar selalu positif. Hal ini sangat bertentangan dalam prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosioekonomi yang lebih rendah, agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya atau pemilik dana, sebab ajaran ekonomi dan Islam mengambil misi humanisme, tatanan sosial, dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan. Hal ini terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitu mir riba buwal fil amwalin nasi falayar buwa indallah wa ma ataitu min zakawati turriduna waj hawahi faulaika humul muhfiun, yang artinya suatu atau riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal dalam Islam beserta bacaan dalil-dalilnya. Tujuan bank ini adalah untuk menumpuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dan masyarakat muslim secara mandiri. Jadi maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat, bank ini berperan serta dalam modal usaha dan bantuan untuk proyek produksi dan perusahaan penggunaan dana investasi. Yang pertama yaitu musyarakah, mengadakan hubungan kemitraan dengan nasabah untuk suatu masa tertentu pada suatu proyek. Baik bank maupun nasabah masuk modal dalam perbandingan yang berbeda-beda, yaitu pembiayaan modal kerja bank, pembiayaan KPR bank syariah. Yang kedua yaitu mudharabah, menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam sistem ini, bank memberikan modal dan nasabah menyediakan pengalaman. A sebagai pemodal memberikan modalnya sebesar 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal. Dalam usaha perdagangan umum, misalnya usaha toko kelontong. Yang terakhir yaitu mudharabah. Bank membeli komoditi untuk para nasabahnya dan menjual kembali sampai harga maksimum yang ditetapkan. Ada seorang pedagang, kita sebut A, tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian A meminta kepada seorang agen atau sebut saja si B untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian kelak si A akan mendapat keuntungan dan sekian jumlah unit barang yang dipesan. Dalam hal ini terdapat dalil yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'atan khawfu 'alaihim falyatakhafullahu wal yaqulu qaulan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertawakal kepada Allah dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya yaitu jelaskan kredit konsumtif dan kredit non-konsumtif dalam Islam beserta dalilnya.
Jadi dalam Islam, kredit konsumtif merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Sedangkan kredit non-konsumtif dalam Islam adalah pada individu atau perorangan untuk memenuhi keinginan akan gaya hidup modern atau setidaknya pembelian barang-barang konsumsi selain rumah untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti kredit motor, kredit pembelian gadget, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat dalil yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai Allah mengajarkan mereka, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimalakan. Artinya apa yang ditulis itu, dan hendaknya ia bertawakal kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimalkannya, maka hendaklah walinya mengimalkannya dengan jujur. Dan bersaksilah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan jadi saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Jika saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu yang membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulis muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertawakallah kepada Allah. Allah mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat adalah hubungan antara zakat dan inflasi serta bacakan dalil-dalilnya. Zakat dan inflasi variabel yang memiliki hubungan positif dan signifikan. Artinya, adanya peningkatan inflasi akan meningkatkan penerimaan zakat di Basarnas pusat. Terdapat dalilnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim inna solataka sakanu lahum wallahu sami'un alim, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka untuk sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang terakhir adalah asuransi itu diperbolehkan tidak dalam Islam. Coba saudara jelaskan serta bacakan dalil-dalilnya. Bahwa Islam tidak melarang Anda memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Adapun dalilnya yang artinya asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.